Hari Kamis 10 September 2020, belasan korban asuransi jiwa Kresna didampingi kuasa hukumnya dari LK Indonesian Law Firm membuat laporan atas dugaan pidana perasuransian, penipuan, penggelapan dan pencucian uang ke SPKT Polda Metro Jaya dengan kerugian 29,8 miliar atas manfaat polis asuransi jiwa yang tidak bisa dicairkan ketika jatuh tempo. Dengan terduga terlapor Michael Stephen, Kurniawan Sastrawinata, Ingrid Kusumojoyo, Henry Wongso, Antonius Indriadi Sukirman, dan kawan-kawan. Advokat Sadan Sitorus SH dari LK Indonesian Law Firm menyatakan para oknum direksi dan pemilik asuransi jiwa Kresna dilaporkan atas dugaan tindak pidana perasuransian pasal 75 dan atau 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dengan modus penjualan asuransi, namun ketika jatuh tempo premi dan manfaat tidak dapat dicairkan, sehingga diduga digelapkan oleh pemilik dan direksi PT Asuransi Jiwa Kresna. Siang ini kami baru saja membuat laporan polisi, di mana kami melaporkan atas nama Kurniadi Sastrawinata. Kami melaporkan atas nama Michael Stephen. Kami melaporkan Ingrid Kusumojoyo atas dugaan tindak pidana sebagaimana yang kami sampaikan dalam surat laporan polisi, telah melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana disebutkan pasal 75, 76 Undang-Undang Perasuransian, pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal 372 penggelapan, dan pasal 378 penipuan. Salah satu korban berinisial S di Polda Metro Jaya menerangkan bahwa suami dan keluarganya memasukkan uang ke Kresna Life karena iming-iming bunga tetap sebesar 8-9,5% per tahun dengan janji modal aman dan terjamin karena dilindungi oleh OJK selaku pengawas keuangan. Namun kenyataan ketika jatuh tempo, dana polis asuransi tersebut tidak dapat dicairkan, alias diduga digelapkan dan tidak ada jaminan kapan akan dikembalikan. Tapi lalu di bulan Mei, itu mendadak ada satu pemberitahuan yang menyatakan bahwa manfaatnya semua di stop. Kemudian pencairan juga di stop sampai 2021. Nah, di titik itulah kita semuanya merasa ada sesuatu. Dan itu pada saat itu kita semua mulai khawatir, Pak. Makanya sementara itu, advokat Alvin Lim SH yang merupakan mantan Vice President Bank of America meminta kepada Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius untuk menindak pelaku investasi bodong. Karena modus investasi bodong mulai dari koperasi, perusahaan properti, bahkan sekarang sudah melebar ke produk asuransi yang bahkan terdaftar di OJK. Jadi kami menghimbau kepada pemerintah, khususnya kepada kepala negara, tolong beri perhatian. Kalau kepala negara memang benar mau membenahi ekonomi di negara ini, dimulailah dengan penindakan. Ya, OJK sebagai pengawas tidak berfungsi. OJK adalah macan ompong. Kenapa? Dia mengawasi, tetapi dia tidak bisa menindak. Dan ketika terjadi pelanggaran, yang mereka bisa lakukan hanyalah mencabut izin, itu pun setelah kerugian terjadi. Jadi yang harus dilakukan adalah penindakan. Para korban investasi dan juga asuransi Kresna Life mengadu ke LK Indonesian Law Firm untuk mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum. Kondisi seperti ini menurut advokat Sadan Sitorus karena adanya mafia keuangan yang bekerja secara sistematis dan terorganisir. Untuk itulah Presiden harus memerintahkan Kapolri dan Kapolda untuk segera menahan dan memproses hukum para tersangka dan terduga terlapor oknum mafia yang merugikan negara. Jangan sampai melebar dan menyebabkan kerugian sistematik dan menyengsarakan rakyat. Lebih lanjut, advokat Sadan Sitorus menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dan tidak memasukkan uang kepada pihak yang menjanjikan imbas hasil di atas bunga BI. Dan apabila ada korban investasi bodong lainnya, seperti korban Vikasa, Narada, Kresna, dan perusahaan lainnya, dapat segera melapor ke hotline LK Indonesian Law Firm 0817 489 0999.